Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Neta V ini adalah satu mobil listrik yang salah satu yang paling baru masuk ke Indonesia, baru diluncurkan di Gias 2023 lalu. Dan mobil ini ada miripnya dengan Tesla di awal kemunculannya. Merek baru, belum banyak orang kenal, tapi menarik perhatian publik karena tampilan interiornya yang futuristis dan fitur-fitur yang ditawarkannya. Nah, kami sudah pernah membuatkan first impression mobil ini pada saat di Gias. Itu Anda bisa klik linknya di atas kanan. Tapi kali ini kami sudah mendapatkan unit testnya. Jadi kami akan mengetes mobil ini, mengendarai langsung, berjalan dalam jarak yang jauh supaya bisa memberitahukan ke Anda bagaimana rasanya, bagaimana impresi berkendaranya, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi energinya. Jadi ini adalah tes lengkap dari Neta V. Ya, sekarang perkenalan sedikit tentang Neta. Neta ini adalah mobil buatan Tiongkok dan ini memang merek yang baru. Walaupun mobil ini sudah ada di Tiongkok sejak tahun 2020, tapi untuk merek memang relatif baru. Dia dibuat oleh Hozon Otomotif yang dengar-dengar rencananya akan melakukan investasi juga di Indonesia dengan membuat pabrik dan akan membuat jaringan after sales yang besar di Indonesia. Sekarang mereka belum besar di Indonesia, tapi mereka sudah meluncing produk pertamanya yaitu Neta V. Dan Neta V ini memiliki harga jual 379 juta rupiah yang membuatnya itu bersaing dengan Citroen ë-C3. Bahkan harganya masih sedikit di bawah Citroen ë-C3. Dan harganya memang lebih tinggi dibandingkan Wuling REV yang sekarang dengan insentif pajak itu bisa di 200 jutaan, tapi Neta V memiliki konfigurasi 4 pintu, jadi ruang dalamnya itu lebih lega, bodinya juga lebih besar, mesin listriknya lebih bertenaga, serta baterainya juga lebih besar. Nah, sekarang kita akan lihat, walaupun ini akan lebih banyak mengenai rasa berkendaranya ya, tapi akan saya highlight sedikit mengenai spek yang dimiliki oleh Neta V ini. Terus terang, yang membuat orang pertama kali tertarik dengan Neta V ini adalah interiornya yang nanti akan kita bahas. Sedangkan untuk eksteriornya, ini bukan mobil listrik yang paling cantik untuk dilihat. Oke, dari bagian depan ini lumayan modern, rapi, tanpa grill. Tapi begitu kita dari samping, nah ini baru kelihatan seakan-akan mobil ini kurang proporsional bentuknya. Jadi dia ingin menjadi sebuah city car, tapi dia ingin menyediakan tempat yang lega bagi legroomnya dan headroomnya, sehingga mobilnya cenderung lebih tinggi, tapi belum sampai ke SUV atau crossover. Kemudian di belakangnya untuk menambah kapasitas bagasi kelihatan overhangnya dipanjangkan. Dan overall dari depan frontal atau dari belakang frontal mobil ini not bad. Tapi dari samping, mobil ini tidak memenuhi selera kami. Terlihat aneh, terlihat seperti keberatan di belakang, terlalu tebal di sini gitu ya. Padahal bannya nggak kecil, bannya ini 16 inci gitu ya. Tapi seakan-akan bannya jadi kecil. Jadi secara keseluruhan itu kurang proporsional, walaupun seperti tadi saya bilang kalau dari frontal depan atau frontal belakang itu lumayan bagus untuk dilihat. Tapi balik lagi itu soal
selera. Nah, ada yang menarik juga di bagian eksterior dari Neta V ini. Dia memiliki dua buah charger port. Jadi tutupnya ya di kiri dan di kanan. Tapi sebenarnya yang bisa di-charge itu hanya di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan itu tidak bisa dibuka. Jadi kami juga nggak ngerti kenapa harus ada di kiri dan harus ada di kanan gitu. Mungkin untuk negara lain dia akan bikin charger port di kanan, mungkin juga. Tapi agak aneh, ada charger port yang seakan-akan bisa dibuka tapi tidak bisa dibuka. Oke, dia mobil listrik, artinya dia memiliki baterai. Dan baterai ini kapasitasnya 40,7 kWh. Yang itu artinya 14 kWh lebih besar dibandingkan yang dimiliki oleh Wuling REV. Tapi secara bodi dia juga lebih besar. Nah, dia menurut klaim dari Neta, saya baca di buku manualnya. Nah, ini agak kontradiktif nih. Neta bilang bahwa konsumsi konsumsi listrik mobil ini berdasarkan standar NEDC itu adalah 7 km per kWh, 14,3 kWh per 100 km. Artinya kalau 7 km per kWh dikalikan 40 kWh, sebenarnya range-nya hanya 280 sampai 290 km, tidak sampai ke lebih dari 300 km. Tapi di halaman yang sama, Neta mengklaim kalau range mobil ini adalah di 380-an kilometer. Yang mana kalau dengan baterai 40,7 kWh untuk mencapai 380-an kilometer sekali charge, artinya 1 kWh-nya itu harus sekitar 9,4. Tapi klaim mereka 1 kWh-nya hanya bisa 7 km. Jadi agak kontradiktif, tapi nggak apa-apa. Itu yang nanti akan kita coba. Kira-kira berapa range sebenarnya mobil ini di dunia nyata di Indonesia. Nah, untuk chargingnya sendiri, ini bisa menggunakan AC 6.600 watt, yang artinya kalau misalnya dari kosong sampai penuh itu mungkin butuh waktu sekitar 8 jam ya kira-kira. 7 sampai 7 jaman lah, 7 sampai 7,5 jam. Dan dia bisa di charge DC. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Wuling REV. Dia bisa di charge DC sekitar 40 kW. Jadi 40.000 watt. Dan dengan 40.000 watt dia bisa di charge dari 30 sampai 80% hanya dalam setengah jam. Jadi dia memiliki pengecasan DC juga. Ketika kita buka kap mesin, hanya ada plastik cover yang menutupi semuanya, dan yang kita bisa lakukan hanya mengisi air wiper saja. Tidak ada front trunk alias bagasi di depan karena memang controller dan mesin listriknya itu semua ada di bagian depan. Walaupun baterainya ada di bagian kolong mobil, tapi ini sudah dipenuhi oleh sistem penggeraknya. Nah, ini dia adalah penggerak depan dengan tenaga listrik itu sekitar 95 PS dan torsinya 150 Nm, yang mana itu jauh lebih bertenaga ketimbang Wuling REV. Ini lampunya cantik ya, tapi memang dia belum menggunakan LED, dia hanya menggunakan proyektor biasa, jadi sinar lampunya masih agak kekuningan, jadi tidak sefuturistis tampilan depannya. Bagian belakangnya ini cukup simpel ya, dia hanya ada Neta, logonya seperti ini, logonya juga bisa dibaca menjadi Neta dan tipenya V. Jadi ini bukan trim ya, tapi ini nama mobilnya. Selain Neta V, mereka juga memajang di Gias itu ada Neta U dan Neta S. Neta S itu keren sekali bentuknya, tapi itu katanya nanti belakangan masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah Neta V dulu. Kemudian di dalam bagasinya kita lihat, nah kalau di Wuling REV kita harus memilih. Kita mau ngangkut 4 orang atau 2 orang plus bagasi. Tapi karena mobil ini lebih besar, jadi kita mendapatkan bagasi yang proper, tidak sampai 400 liter, kira-kira di 300 literan ini kapasitas bagasinya. Dan di bagian bawah masih ada ya partisi kecil-kecil untuk menyimpan alat pemadam, kemudian alat untuk towing, tire repair kit. Dan kita juga akan mendapatkan charger portable, tapi akan cukup lama menggunakan charger portable ini. Jadi kalau dari 0 sampai 100
persen itu mungkin bisa 12 jam lebih, tapi ini hanya untuk darurat. Jadi kalau misalnya kita ke satu tempat tidak ada charging station, kita bisa ke rumah atau kemana saja yang ada colokan listrik, kita menggunakan portable chargernya. Nah, kalau Anda bagasinya masih kurang, Anda bisa lipat bangku belakang, tapi memang melipatnya tidak bisa split ya. Jadi dia harus 100% dilipat dan Anda akan bisa memperbesar ruang bagasi. Dan ya, ini cukup memadai untuk keluarga ya. Jadi benar-benar bukan sekedar city car yang bagasinya kecil, tapi ini bagasinya sangat memadai. Seperti tadi saya bilang, ban yang digunakan oleh Neta-V ini berukuran 16 inci dengan lebar 185 dan aspek rasio 55. Serta sistem pengereman mobil ini sudah cakram baik di depan maupun di belakang, yang ini akan memberikan performa pengereman yang baik. Nah, mumpung kita lagi bicara masalah pengereman, salah satu komponen yang vital dalam sistem pengereman adalah minyak rem. Karena minyak rem itulah yang akan memberikan tekanan ke kaliper rem untuk pengereman yang memadai. Makanya sangat penting bagi kita untuk memilih produk minyak rem yang berkualitas. Nah, untuk mobil Anda di rumah, kami rekomendasikan produk dari STP. STP Brake Fluid ini sudah ada sejak tahun 1954 dan sudah dipasarkan di lebih dari 200 negara. Jadi reputasi serta performanya sudah tidak diragukan lagi, apalagi dia memiliki teknologi Active Guard Technology yang menjamin pengereman itu pakem, aman, dan awet. Nah, untuk Neta-V ini dia menggunakan standar DOT 4 untuk minyak remnya. Sedangkan STP Brake Fluid yang DOT 4 ini memiliki titik didih hingga 265 derajat Celcius dan kekentalannya dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan penguapan di suhu yang sangat tinggi. Jadi untuk minyak rem mobil Anda, kami rekomendasikan STP Brake Fluid. Bagian belakang mobil ini nggak lega-lega amat ya. Ini adalah posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan Anda bisa lihat ya masih ada legroom tapi tidak tersisa banyak. Headroom masih cukup memadai dan karena ada baterai di bawah jadi mungkin lantainya agak tinggi sehingga paha itu tidak tersangga dengan baik. Apalagi ruangan di bawah jok depan itu juga tidak terlalu besar, jadi posisi duduknya tidak akan terlalu nyaman untuk orang dewasa apalagi untuk perjalanan yang jauh. Tapi minimal 3 orang bisa diakomodir di sini dan semuanya mendapatkan seat belt 3 titik serta kursi ini baik di kiri maupun di kanan sudah ada kaitan untuk jok anak atau jok bayi yang standar Isofix. Joknya sendiri cukup empuk ya, tapi memang ya bukan posisi yang nyaman dan lega di belakang. Bahkan kalau mau jujur dibandingkan Wuling REV, bagian belakangnya terasa lebih lega Wuling REV. Tapi harus diingat bahwa Wuling REV ketika bangku belakang ditegakkan Anda tidak memiliki bagasi lagi, sedangkan mobil ini masih memiliki bagasi yang cukup memadai di bagian belakang. USB slot cuma 1. Kenapa sih ya nggak 2 gitu ya? Cuma 1 di belakang, padahal ini mestinya bukan fitur yang mahal tapi berguna untuk penumpang di belakang. Masih ada laci penyimpanan di sini di konsol tengah, tapi tidak ada lagi laci penyimpanan di pintu. Material di pintunya sendiri didominasi oleh material keras, kecuali yang di dekat dengan sandaran tangan ini materialnya empuk. Nah, kita sekarang masuk ke bagian depannya dan ini adalah bagian terkeren dari mobil ini. Benar-benar keren untuk harganya. Jadi hanya ada 2 layar di sini. Ada layar yang memanjang ini untuk instrumen. Dan ada layar multi information display-nya atau infotainment-nya ini besar sekali di tengah. Nah, ini dia yang saya bilang ini seperti Tesla konsepnya. Tidak ada lagi tombol di dashboard. Tombol itu hanya tersisa untuk hazard saja, tapi yang lain semua dikontrol dari layar. Yes, memang agak merepotkan untuk beberapa fitur. Contohnya untuk lampu saja mematikan, menyalakan atau mode auto kita harus dari dalam layar. Rem tangan
atau rem parkir elektriknya, itu pengaktifannya juga dari layar. Itu membutuhkan waktu untuk terbiasa, dan Anda harus memencet menu-menu AC, semua juga ada di layar, jadi memang agak repot, tapi memang itu membuat tampilan interior menjadi bersih, simple, dan futuristis. Walaupun agak ribet karena semuanya di layar, tapi ini banyak sekali yang bisa disetel dari mobil ini. Ini misalnya yang paling atas ini untuk data yang kita tampilkan di MID-nya itu apa saja buat ngeriset data, automatic door lock-nya kita mau aktifkan atau tidak. Ada drive mode setting yang ini juga sebenarnya harusnya tombolnya di luar, tapi ternyata ini di dalam layar. Drive mode-nya itu ada normal dan sport, tapi entah kenapa sport mode-nya itu dibilang sebagai mode atletik. Padahal di sininya ketika kita masukkan D, dia berubahnya menjadi S, bukan A. Kan kalau atletik mestinya A, kalau S kan artinya sport. Kenapa nggak normal dan sport? Tapi ya udah, ada drive mode setting di layarnya. Kemudian lampu juga bisa dibikin menyala setelah kita mematikan mesin, dia masih ada delay turn off lights-nya, kita bisa setel berapa detik. Headlight adjustment, naik tinggi lampu juga disetel dari layar. Kemudian level regenerative braking-nya juga bisa disetel dari layar, ada light, medium, high. Tire pressure monitoring system resetnya dari layar juga, ada speed limit dan ada speed limit remindernya. Kemudian ada vehicle start mode. Nah, ini yang tidak ada di banyak mobil lainnya, ada normal, beginner, dan static. Jadi kalau normal, kita masukkan gigi dengan rem ya, kita masukkan ke D gitu ya, dia langsung bisa jalan. Tapi kalau beginner, dia harus pasang seat belt dulu baru mobil bisa jalan. Sedangkan untuk static, ini mobil bisa nyala tapi tidak bisa dimasukkan gigi transmisi sama sekali. Itu fungsinya kalau misalnya mobil hanya ingin untuk pendinginan saja, atau ada anak kecil di dalam mobil gitu ya, dan Anda nggak ingin mobil ini secara tidak sengaja dimasukkan ke D dan berjalan. Kemudian ada tow mode, jadi kalau mobil itu mau di towing atau mau diderek itu ada tow mode-nya. Kemudian ada one pedal driving, ini juga bisa diaktifkan dari layarnya. Kemudian ada electronic stability program, ada hill descent control, padahal ini bukan sebuah SUV. Jadi sebagai mobil yang salah satu yang paling terjangkau mobil listrik, ini fiturnya sangat lengkap. Dan dibandingkan mobil-mobil listrik lainnya yang harganya mirip atau bahkan yang harganya di atasnya, ini adalah interior yang lebih keren desainnya. Jadi inilah saya rasa yang banyak membuat orang terpukau dengan Netafee ini pada saat melihatnya di Gias gitu. Karena saya pun merasain keren sekali, apalagi kalau kita masuk ke menu AC, kelihatan ada hembusannya di situ. Ada hembusan AC, bener-bener seperti mobil mahal rasa interiornya ini. Dari segi desain ya, tapi kalau dari segi material ya sebenarnya ini dipenuhi material-material keras. Tapi ini lumayan, ada brushed aluminium yang terlihat cukup mahal. Setirnya juga keren dengan flat top dan flat bottom. Di pintunya ya masih mayoritas material keras, kecuali di bagian bawah dekat sandaran ini material empuk. Joknya ini jok bukan fabrik ya, jadi jok leather seat seperti ini, dan duduknya cukup nyaman, tapi posisi berkendaranya tidak. Jadi posisi berkendaranya ini kalau kaki kita pas, setir akan terlalu jauh. Kalau setirnya pas, kaki kita yang terlalu menekuk, dan tidak ada pengaturan setir sama sekali di sini. Jadi tidak bisa tilt, tidak bisa teleskopik, ya udah langsung sekali jadi ya ini posisi berkendaranya. Sayang sekali ya, padahal mestinya bisa dibuat lebih ergonomis kalau misalnya bisa diatur setirnya. Nah, kemudian yang unik juga dari mobil ini adalah tuas transmisinya, dia seperti Mercy. Jadi tuas transmisinya itu di kanan, ke bawah itu untuk maju ke depan, ke atas itu untuk mundur. Tapi yang uniknya, tombol tuas yang sama, tuas transmisi ini juga berfungsi sebagai cruise control. Jadi kita masukin ke D nih, begitu mobil jalan, tuas ini tidak lagi berfungsi sebagai tuas transmisi sampai Anda berhenti. Dan ketika mobil itu berjalan, Anda tekan lagi ke bawah, dia menjadi cruise control. Walaupun untuk kecepatannya tetap diatur dari tombol di setir yang ada di sebelah kiri setir. Kalau yang di sebelah kanan setir ini untuk lebih ke arah audio. Nah, kemudian untuk parkirnya kita pencet tombol transmisinya, dan begitu dia masuk ke mode parkir, tuas transmisi P,
itu dia juga secara otomatis mengaktifkan rem parkir. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan konektivitas untuk handphone. Sayangnya belum bisa Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi Anda harus masuk lewat aplikasi mirroring untuk Android, dan itu lebih ribet, tidak sesimpel Apple CarPlay atau Android Auto. Penyimpanan lumayan ya, ada satu penyimpanan kecil di bawah konsol, ada 2 buah cup holder, kemudian ada tempat penyimpanan untuk gadget, serta di bawah sandaran tangan ini juga ada penyimpanan yang kecil. Laci juga ya nggak terlalu gede-gede amat. Di pintu juga ada kanan dan kiri, jadi dibandingkan bagian belakang memang bagian depan ini memiliki penyimpanan yang lebih banyak, tidak besar-besar, kecil-kecil tapi lumayan banyak. Nah, di sini juga ada seperti card holder nih ya di bagian kanan ini, serta power window ini sudah auto down semuanya. Tidak auto up, tapi auto down. Nah, tapi untuk ke atasnya Anda harus manual seperti ini. Oke, sekarang kita akan langsung berjalan. Tapi berbeda dengan review lainnya, khusus untuk Neta V ini, kami sudah memasang sebuah dashcam. Untuk menambah unsur keamanan, serta bisa menjadi bukti ketika terjadi hal yang tidak diinginkan di perjalanan, kami pun memasang dashcam dari Asdom. Dashcam Asdom M330 dengan harga paling terjangkau dari Asdom hanya 400 ribuan rupiah. Nah, dashcam yang kami pasang ini cukup spesial karena harganya sangat terjangkau, hanya 400 ribuan rupiah. Ya, senada dengan nafas mobilnya, yang ini merupakan mobil listrik salah satu yang paling terjangkau juga. Tapi walaupun dia harganya hanya 400 ribuan rupiah, tapi dia sudah memenuhi basic function dari sebuah dashcam, yaitu merekam semua kejadian di depan. Kemudian footage itu bisa menjadi bukti dalam sebuah kejadian siapa yang bersalah, dan itu untuk menambah keamanan kita serta untuk berjaga-jaga siapa tahu ada kenapa-napa selama kami melakukan review ini. Tapi walaupun harganya murah, dia juga memiliki garansi 1 tahun dan memiliki footage yang cukup memadai. Nah, untuk melihat bagaimana footage dari Asdom M330 ini, kami akan tampilkan sejumlah footage dari dashcam ini pada saat kami mereview mobil ini di jalan. Kemudian ini instalasinya juga mudah, benar-benar tinggal colok ke lighter saja, jadi tidak mengganggu sistem kelistrikan mobil lainnya, tidak mengganggu garansi dari mobil, serta nanti setelah selesai kami bisa lepas lagi dashcam ini, pindahkan ke mobil tes yang lain. Tapi sekarang oke, kita langsung berjalan untuk merasakan bagaimana impresi berkendara dari Neta V. Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Mau isi listrik? Kita ada di harga 85.000 ya Pak, Ya. 30 menit. Oke. Dia mendapatkan 2 ice cappuccino sama 5 mini pastry. Oke. Membership-nya ada Pak untuk Ada. membantuin? Nah, pas banget nih di Shell Select Daily to Go lagi ada promo paket recharge. Jadi kita ngecharge mobil listrik di sini bayar Rp85.000, itu dapat paket cemilan kopi 2 gelas dan dapat pastry 5 buah. Kopinya ditunggu ya Pak. Terima kasih.
Nah ini unik ya, ini kita udah dapat 2 cappuccino sama 5 mini pastry. Ini 5 mini pastry-nya aja kalau kita beli sendiri itu nilainya sekitar 42.500. Kopinya 2 itu 50.000. Jadi sebenarnya ini kita bayar 85.000 rupiah. Dapat paket cemilan dan kopi ini senilai 92.500 rupiah. Dan kita artinya gratis ngecharge selama 30 menit dengan daya 50 kilowatt. Good deal banget. Ini sebenarnya kebanyakan buat saya, tapi nggak apa-apa. Ada tim video kan, nanti tim video bisa dapat juga. Sekarang kita nunggu. Dan kalau tadi Anda lihat, saya di scan barcode-nya itu karena saya pakai Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia. Jadi kita bisa nambah poin, kita bisa ngecek poin di sana. Jadi setiap kali kita habis ngisi bahan bakar atau ngisi listrik, kita bisa nambah poin, kita bisa ngecek di sana. Bahkan untuk pembelian bahan bakar kita juga bisa menggunakan poin tersebut. Dan karena ini sudah di HP, jadi enaknya nggak perlu bawa-bawa kartu lagi. Oke, kita tunggu. Usia nggak lama lagi selesai. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging sebesar 50 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Setelah mengisi listrik di Shell, kami pun langsung melaju untuk merasakan impresi berkendara dari mobil ini. Dan memang, mobil ini menyenangkan untuk dipakai di perkotaan. Iya, benar. Sangat menyenangkan dibawa sehari-hari di perkotaan atau di jalan kecil. Karena setirnya itu enteng sekali setirnya. Kemudian pada saat kita melewati polisi tidur gitu ya, nah ini bantingannya juga relatif empuk, serta radius putarnya kecil sekali. Ini mendekati ke Wuling REV, kecilnya radius putar itu. Walaupun ini secara dimensi memang lebih besar ya. Kemudian penyaluran tenaganya juga halus, serta dari pelan seperti ini, ketika kita injak gas, akselerasinya sangat memadai untuk kelasnya. Namun setelah kita melaju lebih jauh dengan kecepatan lebih tinggi, barulah terasa kalau pengendaraan mobil ini belum sepenuhnya solid. Ya, yang terasa betul pada saat mengendarai mobil ini di kecepatan agak tinggi adalah suspensinya tuh bagian belakangnya cenderung memantul. Nah, ini kita akan lewat jembatan. Nah, tuh memantul seperti itu. Iya, mantul berkali-kali. Iya. Satu lagi ini ada. Iya, jadi dia memantul berkali-kali seperti ini yang nggak begitu enak gitu rasanya. Dan itu baru ketahuan kalau kita di kecepatan agak tinggi dan kebetulan kita melewat jalan bergelombang, kayak shock breaker mau mati gitu loh. Malah kita mikir ini kayak shock breakernya mati ya, tapi enggak, ini mobil baru. Artinya memang shock breakernya dibuat tahanannya itu rendah, mungkin biar bantingannya lebih halus di jalan kasar pada saat kita kecepatan rendah. Tapi di kecepatan tinggi ini agak agak terkocok-kocok gitu ya. Nggak separah Avanza generasi pertama misalnya ya, tapi ada ayunan itu. Dan itu bikin perjalanan jauh lewat tol itu nggak terlalu menyenangkan gitu.
Nah, saya udah coba dengan 4 orang. Jadi 4 orang saya muatkan ke mobil, kemudian kita lewat tol, itu lebih parah lagi karena jadi lebih cepat kena stoppernya, dan ketika kena stopper itu lebih memantul. Jadi kalau misalnya mau improvement produk ke depannya, mungkin Neta bisa menempatkan shock breaker yang mungkin lebih firm gitu ya, yang mungkin sedikit mengorbankan kenyamanan di kecepatan rendah tapi lebih solid ketika dipakai di jalan yang bergelombang dengan kecepatan yang agak tinggi. Kemudian handlingnya ya, ada limbungnya masih. Jadi walaupun baterai itu di bawah ya, tapi masih ada limbungnya, dan bukan pengendalian yang paling presisi. Tapi nggak terlalu mengganggu lah. Handling masih lumayan. Dan satu lagi yang kurang begitu asyik untuk dikendarai adalah setirnya. Ini nggak ada feeling sama sekali. Setirnya itu nggak ada feedback sama sekali. Dia memang kembali ke tengah, tapi kembali ke tengahnya tuh tidak terasa seperti dari gaya dari roda yang mengembalikan setir ke tengah, tapi kayak ada pernya gitu ke tengah. Jadi setirnya tanpa rasa, enteng memang, tapi nggak ada feedback. Nah, jadi paduan suspensi yang memantul, kemudian pengendalian yang masih ada limbungnya, dan setir yang tanpa rasa tuh bikin faktor fun to drive mobil ini masih belum seperti yang diharapkan. Sebagai mobil listrik dengan harga relatif terjangkau, Neta V memiliki akselerasi yang sangat memadai. Tapi sekarang mari kita ukur presisi seberapa cepat. Oke, sekarang langsung kita coba saja berapa akselerasi sebenarnya, karena nggak ada data dari Neta. Oke, kita matikan AC. Kita masuk ke athletic mode. Oke, electronic stability program kita matiin. Oke, 3, 2, 1. Oh, nggak instan, tapi ada agak halus sedikit, tapi habis itu tenaganya kuat. Wow! Unbelievable. 0 sampai 100 km per jam Anda bisa lihat 9,84 detik. Tidak sampai 10 detik di athletic mode. Ini luar biasa. Jauh sekali dibandingkan Wuling REV misalnya. Wuling REV itu dekat ke 20 detik. Ini terasa kuat tarikannya. Bener terasa kuat. Bahkan tadi pada saat akselerasi itu kayak ada sedikit getaran gitu. Kerasa kalau motor listrik itu berusaha dengan kuat menggerakkan mobil ini. Impresif. 9,8 detik. Dan tenaga itu makanya ya, terutama di athletic mode itu nggak kerasa kosong gitu ya. Memang kalau sudah di atas 100 itu terasa kosong ya, karena kecepatan juga kalau nggak salah dibatasi di 120-an kalau nggak salah. Tapi di bawah itu tenaganya tuh kuat, dan saya curiga ini tenaganya nggak 95 HP. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Saya lepas dulu. Di bawah sini ada meteran ampere. Dari ampere ini kita bisa tahu berapa sebenarnya tenaganya ya. Sekarang kita akan gaspol. Kira-kira di 220 ampere. Kira-kira di 220-an ampere ya. Sekarang itu mobil ini memiliki arsitektur listrik itu 400 volt. Jadi kalau kita mau tahu berapa watt, itu adalah 220 dikali 400, itu adalah sekitar 88.000 watt atau 88 kilowatt. Nah, sekarang kalau misalnya kilowatt kita ini voltasenya itu kita lihat dulu di sini ada di buku.
Ada di buku manualnya. Nah ini ternyata nggak 400 volt, ternyata 353,9. Jadi kalau misalnya kita kalikan 353,9 dikali 220, 77 kilowatt, 77.000 watt. Nah ini 77,8. Oke, kita bulatkan 78. Sekarang kita konversi ke HP. Tujuh puluh 78. 104. Ternyata 104 HP mobil ini. Bukan 95. Kalau hitungan ampernya itu benar ya. Dan rasanya wajar. Mobil ini terasa seperti 100 HP-an kok. Neta mengklaim mobil ini bisa melaju 380-an kilometer sekali charge. Bagaimana kenyataannya di dunia nyata? Untuk mengetahuinya, kami tes sendiri mobil ini dari 100% sampai benar-benar hampir habis. Itu melewati beragam kondisi jalan. Nah sekarang kita lihat perhitungannya. Kalau untuk mencapai 380-an kilometer seperti yang diklaim oleh Neta, mobil ini harus bisa mencapai konsumsi energi itu 9,4 km per kWh. Tapi dari hasil tes kami, mobil ini memiliki konsumsi energi itu di 7,9 km per kWh. Yang mana itu tidak seirit Wuling REV. Itu mungkin mirip dengan yang dicatat oleh Hyundai Kona Electric. Nah, tapi anyway, dengan konsumsi energi seperti itu di atas kertas tidak akan mencapai 380-an kilometer. Dan benar saja dari hasil tes kami, indikator baterai menyatakan 0% itu di 330-an kilometer. Dan kami masih bisa berjalan sampai 340-an kilometer. Kami tidak lanjutkan lagi sampai mati, tapi ya prediksi kami sekitar di 350 lah, 350-an kilometer maksimum. Not bad. Walaupun tidak seirit Wuling REV, tapi karena baterainya lebih besar sehingga range-nya dia lebih jauh. Dan range 350-an kilometer itu sangat memadai buat sehari-hari. Dan juga cukup memadai untuk keluar kota, karena sekarang sudah banyak DC fast charging di rest area. Dan mobil ini sudah bisa DC fast charging, jadi pengisiannya juga relatif cepat. Sekarang kita akan bahas beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama, ini sebenarnya bukan hal yang signifikan yang berpengaruh ke performa mobil, tapi sangat mengganggu, yaitu terjadi typo di menunya, di beberapa menunya. Misalnya nih, pada saat kita mau memilih mode berkendara ya, ada information di sini. Dan di information ini dibilang ada normal mode, mestinya normal mode, beginner mode, dan static mode. Beginner mode-nya typo menjadi beginner mode. Kemudian ada lagi pada kesalahan tata bahasa pada saat kita ke tow mode. First, switch to P gear and step on the brake pedal when parking. The vehicle will enters. Kalau setelah will itu harusnya kata baku bentuk pertama. Jadi hanya enter, tidak pakai enters. Ini the vehicle will enters. Jadi kesalahan grammar, kemudian kesalahan pengetikan itu tidak seharusnya terjadi. Kalau itu terjadi, itu agak menimbulkan sedikit keraguan pada attention to detail dari mobil ini. Kalau misalnya untuk pengetikan saja typo, artinya ada kemungkinan tidak diperiksa lagi gitu ya. Bagaimana dengan hal lainnya yang lebih penting gitu? Kalau tulisan saja masih terjadi typo, ya bukan hal besar tapi cukup mengganggu. Kemudian ketika Anda membawa minuman atau Anda ke drive-thru untuk membeli minuman, jangan lakukan itu sambil Anda duduk di belakang karena tidak ada cup holder sama sekali di bagian belakang.
Hanya ada 2 cup holder di depan dan ada 2 di pintu depan lagi, tapi di belakang tidak ada sama sekali cup holder. Kemudian entah kenapa Neta ikut-ikutan tren tidak memakai wiper belakang, yang sebenarnya wiper belakang itu dibutuhkan untuk membersihkan kaca lebih efektif. Biasanya mobil-mobil yang tidak menggunakan wiper belakang ini karena untuk faktor aerodinamika, dan biasanya di spoilernya ini ada bolongan, jadi diarahkan ke bawah angin itu untuk mendorong air. Walaupun tidak seefektif wiper, tapi ya oke lah ada teknologi itu. Ini di Neta tidak ada sama sekali, spoilernya juga solid, tidak ada bolongan dan tidak ada wiper belakang pula. Kemudian satu lagi ya, ketika kita berkendara di tol, kita biasanya akan menggunakan cruise control, yang mana keren. Mobil listrik harga segini sudah ada cruise control, Wuling REV saja belum ada. Nah, tapi cruise controlnya ini tidak begitu halus ya rasanya ya. Jadi dia itu ngegas, lepas, ngegas, lepas gitu ya. Jadi kurang halus penyaluran tenaganya pada saat kita mengaktifkan cruise control, apalagi pada saat tanjakan dan turunan. Itu terasa sekali. Ngegas, lepas. Ngegas, lepas gitu ya. Kalau untuk di jalan datar nggak terlalu masalah, begitu ada turunan atau berubah gradien gitu ya, jalannya itu ada tidak se-smooth yang diharapkan. Dan satu lagi, pada saat kita berputar balik dengan mobil ini dan memutar setir, putaran setir ini terasa enteng dan berat secara bergantian sehingga tidak konsisten. Akan tetapi, mobil ini juga memiliki sejumlah hal yang menyenangkan. Yang pertama, lampu kabin mobil ini sudah LED, jadi nyalanya putih dan keren. Dan lebih keren lagi, ini bisa dinyala matikan hanya dengan sentuhan, sama seperti mobil-mobil premium. Dan bukan hanya nyala mati, tapi bahkan keterangannya pun, level terangnya itu bisa diatur dengan sentuhan. Kemudian hal berikutnya yang positif dari mobil ini, dia sudah menggunakan air conditioning filter dengan N95 class. Saya tidak begitu mengerti kelas-kelasnya, tapi mereka mengklaim bahwa ini adalah indoor air purification filter. Jadi bukan hanya memfilter, tapi juga membuat udara itu menjadi lebih bersih dan sehat di dalamnya. Dan ini mungkin penting ketika Anda tinggal di kota besar seperti Jakarta yang polusi di luarnya cukup tinggi. Kemudian hal positif berikutnya, pada saat Anda masukkan ke mundur, dia ada kamera parkir yang cukup jernih gambarnya dan dilengkapi dengan guidance line. Serta dia juga sudah memiliki sensor parkir. Nah, satu lagi yang menyenangkan. Walaupun peringatan baterai habis itu sudah dari 20% sudah berbunyi. Jadi begitu 20% itu ada peringatan, 15% ada peringatan, 10% ada peringatan gitu ya. Tapi tenaga mobil ini tidak dikurangi secara drastis gitu. Kalau di mobil listrik lain gitu ya, sudah di bawah 5% tuh sudah mulai terasa pengurangannya gitu ya. Bahkan kalau sudah sampai 2% tuh sudah terengah-engah gitu ya mobil. Dan itu kadang-kadang merepotkan pada saat misalnya memang keadaannya darurat tapi jalannya agak menanjak, atau kita di jalan tol yang butuh kecepatan supaya kita lebih aman. Nah, tapi mobil ini mau sampai 0% pun dia masih bisa mengeluarkan tenaga yang memadai. Memang tidak bisa athletic mode lagi, tapi masih sangat memadai tenaganya, masih sekitar 80 HP bisa keluar dari mobil ini, yang mana senang. Sampai 0% pun masih bagus tenaganya. Tapi ya memang peringatan sudah dari 20% ya, jadi jangan sampai 0% juga. Lantas, bagaimana kesimpulan kami setelah mencoba Neta dalam jarak yang jauh? Memang harus diakui rasa berkendara mobil ini belum solid dan belum fun to drive. Ada beberapa kekurangan di sana-sini yang mencerminkan kalau Neta ini memang belum banyak pengalaman dalam menciptakan mobil yang solid dan dewasa untuk dikendarai. Tapi setidaknya dengan tampilan interior yang mewah, kemudian tenaga yang memadai, range yang cukup jauh, dan fitur-fitur canggih, bikin mobil ini terasa memiliki value for money yang
baik. Apalagi bagi Anda yang memang tidak terlalu mementingkan faktor fun to drive, keasikan berkendara itu bukan faktor terpenting Anda dalam memilih mobil. Dan sebagai produk awal, produk pertamanya Neta V ini cukup mengesankan. Dan tidak sabar rasanya menanti produk Neta berikutnya masuk ke Indonesia, di mana mungkin mereka sudah lebih berpengalaman lagi dan membuat mobil yang sama kerennya di interior, mungkin lebih keren di eksterior dan rasa berkendara yang lebih baik. Tapi untuk produk awal Neta V ini cukup baik. Welcome Neta to Indonesia. Kami harapkan bisa berkembang lebih baik lagi di Indonesia. Ya, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Neta V ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.